Selamat datang di Susanto TV. Ya, selamat datang di Susanto TV. Untuk kali ini saya akan menghadirkan tayangan tentang pembobolan kartu kredit di CIMB Niaga Syariah. Jadi begini teman-teman, saya pemegang kartu kredit CIMB Niaga Syariah yang sudah hampir 1 tahun, tapi memang kartu ini tidak pernah saya pakai, juga tidak pernah ada tagihan. Jadi pada tanggal 21 Agustus tahun 2023, saya mendapatkan notifikasi via SMS dan juga via email bahwa itu terjadi transaksi pukul 23:53:29 ya di Amazon X Sola USA Incorporation di pay.amazon.co.ua. Jadi untuk transaksi saya itu hanya ada satu notifikasi di pukul 23:53. Setelah itu di beberapa menit kemudian saya menghubungi CIMB Niaga, tapi memang tidak langsung selesai permasalahan, jadi saya menghubungi sampai 2 kali sehingga terjadilah gantian hari ya, jadi sudah melewati pukul 00 lebih sedikit ya. Dan ternyata setelah dilakukan verifikasi, termasuk verifikasi data diri untuk biar bisa dibuka datanya di mungkin di sistem informasinya dari CIMB Call Center, disampaikan saya mendapatkan informasi bahwa pada tanggal 21 Agustus tahun 2023 terjadi 3 kali transaksi, dan pada tanggal 22, jadi sudah berganti hari, itu ada 2 kali transaksi. Nah, sehingga totalnya adalah ada 5 transaksi. Ini yang saya agak bingung ya, bagaimana bisa kartu itu ada di saya, terus kemudian saya juga tidak melakukan transaksi apapun. Waktu itu saya juga posisi sudah mau tidur ya, jadi saya tidak pernah menggunakan kartu CIMB Niaga Syariah ini sama sekali. Jadi saya memang betul-betul heran ya dengan sistem dari keamanan dari CIMB Niaga Syariah ini. Jadi setelah terjadi 5 kali transaksi, tapi mengapa untuk notifikasi hanya ada satu? Jadi pukul 23:53. Padahal menurut informasi dari CIMB sudah terjadi 5 kali transaksi. Di yang pertama itu, jadi ada 3 kali transaksi di tanggal 21. Yang pertama itu adalah pukul 23:53:29. Kemudian yang kedua 23:56:44. Kemudian yang berikutnya itu adalah pukul 23:57:33. Kemudian di hari berikutnya di tanggal 22 Agustus itu terjadi 2 kali transaksi, yaitu pukul 00:16:01. Kemudian 00:20:11. Nah, setelah itu dilakukan yang namanya pemblokiran kartu agar tidak terjadi transaksi berulang. Nah, yang saya bingungnya adalah bagaimana bisa sebuah kartu yang sebenarnya itu ada di tangan saya dan tidak pernah saya gunakan, tidak pernah saya tunjukkan ke orang ataupun ke kasir ataupun ke pihak lain, tapi ini bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri, di USA. Ini sangat ganjil menurut saya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah mengapa untuk notifikasi hanya ada satu di tanggal 21 Agustus tahun 2023 pukul 23:53:29. Nah, untuk yang pukul 23:56:44, 23:57:33, terus kemudian 00:16:01, 00:20:11 itu mengapa tidak ada notifikasi ke saya, baik itu di SMS maupun di email. Jadi ada 4 yang tidak ada notifikasi, hanya ada satu notifikasi. Ini menurut saya sangat ganjil ya gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, terus kemudian saya lihat di aplikasi Octomobile, karena saya memang untuk transaksi-transaksi seperti ini saya monitoring di Octomobile. Nah, ini setelah saya lihat di Octomobile,
tidak ada transaksi apapun. Historinya itu tidak ada transaksi, tapi langsung mengurangi dari limit itu. Karena transaksinya itu dalam US dollars, terus kemudian langsung dikonversi ke rupiah, dan itu dikalikan dengan 5 kali transaksi itu. Jadi kebayangkan teman-teman ya, langsung mengurangi limit kartu saya di CIMB Niaga Syariah ini. Terus kemudian setelah dilakukan pemblokiran, di benak saya setelah diblokir, tidak ada dong transaksi lagi ya. Jadi saya menghubungi sekitar pukul 00:17. Jadi itu seharusnya sudah tidak ada lagi transaksi karena memang kartu tersebut sudah dilakukan pemblokiran oleh call center, oleh CIMB Niaga. Kemudian saya minta untuk dilakukan yang namanya pengkoreksian. Karena memang itu jelas-jelas bukan transaksi saya, karena sudah mau tidur dan saat itu biasanya sih saya sudah tidur, tapi kali itu karena memang saya masih terjaga, terus kemudian ada notifikasi itu, ya untungnya langsung saya baca gitu ya. Saya bisa kebayang oleh saya kalau misalnya saya tidak membaca SMS ataupun ya sebenarnya kan kalau SMS itu jarang ya, apalagi misalnya dari bank dan sebagainya itu jarang saya baca. Untungnya saat itu memang saya baca dan email pun juga saya baca gitu. Untungnya saat itu langsung saya baca, jadi langsung saya menghubungi ke CIMB Niaga Syariah Call Center gitu, seperti itu. Dan sewaktu saya minta untuk pengkoreksian dan sebagainya, disampaikan bahwa itu harus melewati suatu prosedur, di mana prosedur itu adalah penyanggahan transaksi. Nah, itu hanya bisa dilakukan saat CIMB Niaga itu dalam keadaan online. Jadi saat itu pukul 00:17 itu disebutkan bahwa CIMB sedang dalam kondisi offline atau dalam kondisi penarikan data, dan itu waktunya sangat lama. Dan saya menyampaikan jam berapa sih CIMB akan kembali online gitu ya, agar proses ini bisa lebih cepat untuk ditindaklanjuti. Nah, ternyata disampaikan bahwa itu baru bisa online di atas jam 4 pagi. Jadi masih ada waktu 4 jam yang harus saya tunggu untuk sampai CIMB itu online kembali, dan saya bisa menyampaikan untuk penyanggahan transaksi. Kebayangkan teman-teman, di saat itu di pukul 00:17 itu hanya diakomodasi untuk pemblokiran kartu. Jadi hanya diakomodasi untuk pemblokiran kartu. Tapi tidak bisa untuk penyanggahan dan sebagainya, itu tidak bisa karena dalam kondisi offline. Tanggal 22 Agustus di menjelang siang pukul 11-an gitu, tapi memang terjadi kegagalan ya, terjadi kegagalan karena proses untuk inputting OTP, melakukan panggilan itu dalam keadaan tidak speakerphone dan juga tidak menggunakan handsfree. Tidak menggunakan handsfree. Saya bingung kenapa ini hanya terjadi di CIMB sih, kalau di bank lain sepertinya tidak ya. Saya juga bingung sih. Saya menanyakan, itu memang jawabannya ya seperti itu sih prosedurnya. Jadi memang tetap harus boleh menggunakan handsfree dan juga tidak boleh speakerphone. Jadi kebayangkan teman-teman, kita menggunakan telepon begini, terus kita harus melihat OTP-nya di SMS, terus kemudian kita harus menghafal OTP itu, dan kemudian kita harus menunggu saat dimana silakan masukkan OTP yang sudah dikirimkan. Itu betul-betul menurut saya betul-betul ribet banget gitu, karena kita memasukkan OTP itu harus betul-betul pas di mana kita mendapatkan perintah untuk memasukkan OTP. Kalau misalnya sebelumnya nanti akan ada jawaban bahwa OTP yang Anda masukkan salah atau Anda belum memasukkan OTP seperti itu. Jadi memang harus pas sesuai dengan perintah dari call center itu. Setelah itu saya bisa dapatkan form sanggahan itu. Formulirnya itu di pukul 12:00-18. Jadi dari CIMB mengirimkan form sanggahan itu yang harus kita isi di pukul 12:00-18. Jadi di siang hari itu, jam 12 siang ya. Itu saya mendapatkan form sanggahannya. Formulir untuk kita melakukan sanggahan. Kemudian memang saya isi ya. Jadi formulirnya seperti ini ya, seperti ini. Saya lakukan pengisian untuk data-data yang saya ngikutin dari data-data yang disampaikan oleh CIMB. Karena terjadi 5 kali, karena saya tidak ada notifikasi lagi, cuma 1 notifikasi, maka saya meminta data itu ke CIMB
Jadi dijelaskan bahwa sudah terjadi 5 kali transaksi di jam yang tadi udah saya sebutkan. Jadi saya isi berdasarkan jam-jam yang disebutkan oleh CIMB. Jadi ada 3 transaksi di tanggal 21 dan 2 di tanggal 22. Tapi tahu nggak teman-teman? Ternyata setelah diblokir itu masih ada 1 transaksi. Saya tidak tahu apakah setelah diblokir ini memang benar-benar ada 1 kali transaksi atau pas saat si customer service-nya membuat suatu laporan pemblokiran itu ada lagi transaksi, atau pas saat mereka menginput sudah terjadi transaksi lagi. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas pas siang hari itu saya menghubungi lagi CIMB, itu menjadi 6 transaksi. Dan dari CIMB menyebutkan bahwa mohon maaf Pak atas informasi yang mungkin keliru pas saat Bapak menghubungi di dini hari tadi gitu. Jadi kebayangkan teman-teman, ternyata masih ada 1 transaksi, kebayang banget kan. Jadi saya aja sudah bingung ya dengan 5 transaksi yang hanya ada 1 notifikasi, sekarang ditambah lagi 1 transaksi, jadi sekarang 6 transaksi dengan hanya 1 notifikasi. Itu kan memang sudah diblokir, terus kemudian di CIMB itu sudah tidak ada lagi, kartu tersebut sudah hilang gitu kan. Terus kemudian muncul lagi nomor baru dan ternyata saya juga lihat lagi ya, itu sudah ada yang namanya tagihan teman-teman. Jadi langsung ada tagihan dan nanti itu tempo adalah di tanggal 5 September. Dan itu yang saya bingungnya, di tagihan itu tidak ada di email billing yang kalau kartu lain kan ada ya, kartu lain dari CIMB kan ada di billingnya itu ada itu perinciannya. Terus kemudian di email pun, di email yang terdaftar di sistem CIMB pun itu juga ada disampaikan tagihannya. Nah ini yang khusus CIMB Niaga Syariah itu saya lihat dong di Okto Mobile itu juga tidak ada rincian transaksinya. Dari yang ke-6 itu tidak ada sama sekali rincian transaksinya. Cuma ada nilai dari jumlah tagihan yang harus saya bayarkan yang masa jatuh temponya adalah di tanggal 5 September tahun 2023. Nah, setelah saya mengisi formulir sanggahan itu, dan teman-teman tahu nggak? Di kolom paling bawah di formulir sanggahan itu, saya akan dikenakan sebanyak 40.000 per transaksi yang dilaporkan, yang nanti kalau terbukti itu adalah transaksi saya. Kebayangkan teman-teman, bayangin sudah saya itu kena transaksi yang bukan dilakukan oleh saya, terus sekarang nanti itu kalau misalnya saya terbukti bahwa itu transaksi normal dan sebagainya, itu saya akan dikenakan 40.000 per transaksi. Jadi saya akan kena 40.000 kali 6 transaksi. Jadi sejumlah 240.000 hanya untuk penalti dari transaksi yang memang tidak pernah saya lakukan. Dan berdasarkan dari pengalaman dulu, saya juga pernah ngalamin seperti ini. Jawaban dari bank, transaksi dilakukan secara normal dan ini dianggap sah. Oleh karena itu, Bapak akan dikenakan biaya penalti per transaksi. Waktu itu masih 30.000 lah. Sekarang sudah menjadi 40.000. Tapi dari bank lain sih gitu. Nah, itu yang saya betul-betul bingung. Dan yang ini bukan saya membandingkan ya. Saya juga waktu itu pernah dihubungi dari BNI menggunakan kartu Pertamina ya. Saya dihubungi itu menyampaikan, Bapak ini kartu saya blokir ya, karena kartu Bapak ini ditengarai memang terjadi transaksi di luar negeri. Nah, itu saya tidak mendapatkan notifikasi, dan saya bagusnya apresiasinya ke BNI itu adalah saya tidak mendapatkan notifikasi, tapi BNI itu menghubungi saya untuk minta dibuatkan kartu baru. Jadi itu inisiatif dari BNI untuk kartu Pertamina itu mau disediakan kartu baru karena kartu yang lama itu dikhawatirkan tidak aman karena terjadi transaksi yang ilegal lah itu di luar negeri. Jadi sehingga diberikan kartu baru yang harapan lebih aman dibandingkan kartu sebelumnya. Dan ternyata di BNI tidak
mengenakan itu di billing dan sebagainya itu juga tidak muncul karena memang itu inisiatif dari BNI-nya. Sampai saat ini tidak pernah ada transaksi ilegal di kartu BNI tersebut. Nah, yang saya bingung di CIMB Niaga Syariah ini ada 6 kali transaksi. Terus kemudian hanya ada satu notifikasi di billing settlement, saya tidak menerima billing settlement. Terus kemudian di Oktomobile juga saya tidak mendapatkan informasi rincian dari transaksi yang ke-6 itu. Jadi saya harus dipaksa percaya bahwa ada 5 kali transaksi tambahan dari 1 kali notifikasi. Kalau 1 kali notifikasi kan saya memang mendapatkan ya teman-teman. Jadi ada 5 kali transaksi lagi yang itu saya nggak tahu apakah itu ada atau tidak gitu. Karena saya nggak dapat notifikasi, tapi di dalam catatan dari CIMB Niaga Syariah Call Center itu ada dan dalam US dollars gitu. Dan langsung dikonversi ke rupiah dan langsung ditagihkan dan serta langsung itu tanggal cetaknya. Kan biasanya kalau dalam pengertian saya, kalau misalnya transaksi di luar negeri itu kan biasanya kan perlu waktu untuk diposting, dibukukan itu perlu waktu agak lama. Biasanya jangankan di luar negeri ya, di dalam negeri aja kalau misalnya beda bank ya, tidak langsung terposting gitu ya. Misalnya kita transaksi menggunakan kartu CIMB di EDC BCA misalnya gitu. Itu biasanya perlu proses, biasanya selisih 1 hari, paling cepat selisih 1 hari. Kecuali kalau misalnya transaksi di kartu CIMB dengan EDC dari CIMB. Nah itu memang langsung masuk, jadi langsung masuk, langsung terposting. Tapi kalau misalnya beda bank atau beda EDC, itu hanya perlu proses paling cepat itu 1 hari. Nah ini apalagi di luar negeri, biasanya kalau di luar negeri itu pengalaman saya itu prosesnya agak lama ya gitu. Tapi saya nggak tahu ini langsung seketika langsung terposting dan terus kemudian langsung tertagihkan. Jadi transaksi tanggal 22 pagi itu sudah dicetak di tagihan tanggal 23. Jadi tagihan saya, circle tagihannya tanggal 23, jadi di kartu yang lain itu saya dapat informasi di billing itu tanggal 23 Agustus. Jadi kebayangkan teman-teman, transaksi di luar negeri tanggal 22 Agustus langsung dicetak di tagihan di tanggal 23 dan itu langsung jatuh temponya di tanggal 5. Saya juga udah menghubungi lagi ke Niaga Call Center. Ini bagaimana? Apakah saya harus membayar semua tagihan ini yang bukan transaksi saya? Atau saya diberikan semacam seperti tagihan itu di freeze atau dibekukan dulu gitu? Jawaban dari CIMB Niaga Syariah itu adalah bahwa ini tetap harus saya bayar. Kalau misalnya saya tidak melakukan pembayaran, itu nanti berakibat kepada level dari collection saya. Jadi itu akan mempengaruhi dari slik saya. Nah itu tentu saja ini sangat merugikan saya. Dan itu sarannya adalah kalau misalnya Bapak tidak bersedia membayar semua tagihan itu, Bapak cukup membayarkan jumlah minimalnya. Tadi saya sampaikan, kalau jumlah minimal artinya adalah saya akan dibebankan bunga selama proses investigasi itu. Dan kebayang nggak, saya itu sudah melihat kasus yang mirip ya, bukan yang sama, hanya mirip tentang pembobolan kalau nggak salah dari bank lain ya. Nah itu terjadi memang digunakan oleh transaksi di dalam negeri. Maksudnya dari channel itu disebutkan bahwa transaksinya memang untuk membayar tiket pesawat. Jadi ada orang yang menghack kartu tersebut dan untuk membayar tiket pesawat ke Denpasar kok. Dan itu orangnya langsung menghubungi ke pihak operator penerbangan ya. Itu akhirnya sampaikan bahwa itu bukan transaksi saya karena memang itu belum digunakan ya, tiketnya belum digunakan oleh yang menghack itu bisa dilakukan pembatalan. Jadi dari pihak penerbangannya bisa melakukan pembatalan terhadap tiket itu sehingga yang melakukan pembobolan tidak bisa lagi menggunakan tiket itu. Untungnya seperti itu. Tapi kalau kasus saya itu beda karena ini kan di Amazon Sola di Amerika ya. Jadi sepertinya ini kan sudah digunakan, benefitnya sudah digunakan oleh yang membobol itu. Jadi saya agak ragu apakah itu nanti itu bisa direfund ke saya. Saya terus terang agak ragu sih karena
benefit itu sudah digunakan oleh pembobolnya. Tapi kalau misalnya memang itu benar-benar bisa di-refund, saya sangat berterima kasih sekali kepada CIMB, itu berarti luar biasa. Tapi ya tadi itu proses yang dilakukan oleh bank dan juga oleh merchant yang di channel tadi yang saya sebutkan itu, prosesnya itu hanya hitungan hari. Nah, paling banter itu dia janjikan sih maksimal sekitar 2 minggu lah gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, yang di CIMB Niaga Syariah ini, waktu yang dijanjikan oleh call center itu adalah 140 hari. Teman-teman kebayang nggak 140 hari itu berapa lama gitu kan? Kalau kita hitung ya dengan hari kerja selama 1 minggu itu kan cuma 5 hari, dan 1 bulan itu kan biasanya kan suka ada libur nasional atau libur apa di hari-hari biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah rata-rata 1 bulan itu ada 20 hari kerja, kalau 140 hari berarti kan 7 bulan. Bayangkan teman-teman, untuk mengurus seperti ini perlu waktu 7 bulan. Aduh, oh my God, betul-betul saya nggak habis pikir itu kenapa perlu waktu selama itu gitu. Bukankah teknologinya itu kan sekarang udah canggih banget gitu loh. Kenapa investigasi itu sampai 7 bulan? Aduh. Terus kemudian saya melakukan ya namanya pengisian dari form sanggahan itu, dan akhirnya disampaikan bahwa mohon kesediaan Bapak untuk menunggu sampai tanggal 6 Desember. Saya tidak tahu mana yang benar, apakah 6 Desember atau 140 hari kerja. Nah, ini informasi ini dua-duanya itu ada official dari CIMB, tapi saya nggak tahu yang berlaku beneran itu apakah 6 Desember via email atau 140 hari yang disampaikan oleh call center gitu. Itu yang saya tidak tahu. Nanti yang berlaku itu yang mana? Apakah 140 hari kerja atau sampai 6 Desember. Tapi apapun itu, mau 6 Desember atau 7 bulan kemudian, 6 Desember aja itu udah sangat lama. Apalagi kalau 7 bulan. Oh my God, itu betul-betul, aduh. Saya bingung harus berkata apa lagi ya. Di tengah kegalauan saya, akhirnya kan saya menghubungi lagi tanggal 26 pagi, saya menghubungi CIMB lagi. Dan saya ingin menanyakan kelanjutan kasus saya. Dengan berbagai macam verifikasi untuk membuka data, walaupun saya sudah menyampaikan semua data, terus saya juga menyampaikan referensi ataupun nomor keluhan dan sebagainya. Jawabannya tahu nggak teman-teman apa? Sudah saya tebak sih jawabannya sih. Tapi saya mencoba untuk positive thinking lah gitu kan, siapa tahu ada suatu keajaiban dan sebagainya. Tapi nyatanya ya yang terjadi adalah seperti yang saya perkirakan. Jadi jawabannya simple. Mohon Bapak tunggu sampai tanggal 6 Desember atau sampai 140 hari kerja. Kebayang nggak teman-teman, sudah capek-capek, udah verifikasi, udah ini, udah sebagainya, sudah menjelaskan dan sebagainya. Jawabannya sesimpel itu. Apakah ada solusi lain atau informasi tambahan apa? Tidak ada Pak, ini dalam proses, jadi mohon tunggu sampai tanggal tersebut atau sampai periode tersebut. Jadi tanggal 6 Desember atau 140 hari kerja. Saya tidak tahu mana yang berlaku, apakah 6 Desembernya nanti, 6 Desember tahun 2023 loh teman-teman. Sekarang baru jadi saya merekam video ini baru tanggal 26 Agustus tahun 2023. Jadi masih lama sekali. Dan apalagi kalau 140 hari ya masih lama sekali. Jadi ya saya membuat ini sebenarnya besar harapan saya ya, terutama ke CIMB ya, tolonglah jangan selebay itu ya untuk proses investigasinya. Kenapa sih sampai selama itu? Dan kemudian kalau bank lain aja bisa melakukan lebih singkat, kenapa sih sekaliber CIMB kok
Aduh, prosesnya selama itu jadi mohon sekali kepada apa ya kepada CIMB kiranya mohon tolonglah ya ya saya hanya ya biasa tolong sekali kalau misalnya terjadi seperti ini ya kalau misalnya memang tuh transaksi saya kan ya pasti juga saya akan bayarkan karena selama ini kan kalau untuk CIMB kan juga saya selalu melakukan pembayaran memang di atas dari full payment, bayangin di atas dari full payment. Jadi tolonglah saya sebagai nasabah sudah apa namanya sudah patuh dengan segala ketentuan dari apa CIMB sebelumnya ya gitu kan. Tapi dengan kasus ini tolonglah apa dari CIMB juga memberikan support yang baiklah kepada nasabahnya. Ya mungkin ini juga terjadi sama yang lainnya tapi ya tolonglah dari CIMB memberikan semacam solusi yang lebih sesuai dengan yang kita harapkan lah. Ya setidaknya mendekatilah daripada yang kita harapkan lah gitu. Jangan seperti ini dengan waktu yang sangat lama terus kemudian juga kita juga tetap harus membayarkan tagihan itu full payment kan dari transaksi yang memang bukan punya kita gitu kan itu terus terang memberatkan saya banget ya gitu kan apalagi jatuh temponya tanggal 5 September itu kan kalau sekarang 27 berarti kan tinggal 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 jadi cuma 9 hari saya punya waktu 9 hari dari video ini di apa saya buat ya dan satu lagi ini yang cukup aneh juga ya dari CIMB kalau misalnya saya melakukan pembayaran untuk kartu CIMB walaupun full payment atau lebih dari full payment kalau dilakukan pada waktu itu saya pernah melakukan pada tanggal jatuh tempo. Tapi tahu nggak teman-teman, saya dikenakan bunga dan juga penalti keterlambatan. Jadi sekarang kalau misalnya saya melakukan pembayaran untuk CIMB, saya harus melakukan pembayaran 1 hari sebelum jatuh tempo. Saya jadi mikir begini ya, bank lain aja seperti kayak ya saya sebutnya seperti kayak BRI ya sama-sama maksudnya sama-sama bank lokal mereka memberikan loh grace period itu sekitar 2 atau 3 hari. Jadi misalnya jatuh temponya hari ini, kalau dari BRI itu bisa memberikan 1, 2 atau 3 hari untuk kita melakukan pembayaran. Tapi CIMB enggak loh, gitu kan. Jadi pada jatuh tempo saya melakukan pembayaran tidak pakai kartu bank lain, benar-benar dari CIMB juga. Harusnya kan langsung masuk, ya harusnya langsung masuk teman-teman. Tapi enggak loh, itu harus menunggu 1 hari berikutnya. Jadi saya waktu itu pernah melakukan di tanggal jatuh tempo, tapi pas di billing settlement berikutnya saya langsung dikenakan bunga dan biaya keterlambatan. Walaupun pada akhirnya itu bisa di-reversal sih, bisa dikembalikan. Tapi kita harus menghubungi dari call center itu ya. Saya terima kasih banget karena memang juga setelah saya melakukan pengaduan itu diproses dan akhirnya dikembalikan untuk bunga dan biaya keterlambatan. Tapi untuk kasus yang ini tolonglah please dari CIMB tolonglah telah lebih sigap lah jangan kalah dengan bank lain gitu kan. Bank lain aja mereka langsung action ya, langsung action untuk melindungi nasabah ini kok CIMB kok lama sekali dan saya juga tidak tahu apakah nanti itu mungkin pikiran buruk saya nanti narasi dari CIMB-nya oh ini transaksinya normal dan sebagainya jadi Bapak tetap dibebankan untuk tagihan tersebut dan atau dengan penalti untuk investigasi sejumlah 40.000 kali 6 kali transaksi itu yang saya khawatirkan sih tapi semoga jangan sampai terjadi tapi waktu dulu itu memang sempat terjadi seperti itu dan yang lain itu tetap mengenakan biaya investigasi dan juga tetap mengenakan tagihan itu ke saya. Tapi berkaca dari tanggihan dari BNI yang tadi saya sampaikan itu ya tolonglah ya setidaknya
bisa meniru lah, bisa meniru dari BNI itu yang dia sigap langsung memberikan informasi ke saya, terus kemudian juga langsung melakukan pemblokiran dan juga pengiriman kartu pengganti, kartu baru pengganti agar transaksinya lebih aman lah seperti itu. Nah, kalau dengan kasus seperti ini artinya saya melihat bahwa sistem keamanan dari CMB ya, akhirnya berpikiran buruk saya ya, jadi kan sistem keamanannya itu kan sangat dipertanyakan ya, sistem keamanan dari Bank CIMB Niaga Syariah ya, dari call center-nya itu. Sistem keamanannya sangat parah kalau menurut saya ya. Saya tidak mau menyampaikan agak parah ya. Kenyataannya memang menurut saya sih dengan 6 kali transaksi hanya 1 notifikasi dan itu pun di luar negeri dan itu bukan transaksi saya, menurut saya sih parah sih karena kok keamanannya seperti itu gitu. Jadi menurut saya sih ya itu perlu diperbaiki sih gitu, perlu diperbaiki karena ya sayang gitu sekali CIMB kok sistem keamanannya seperti ini gitu. Jadi ya tolong bagi pihak-pihak yang berkompeten di CIMB ini agak tolonglah untuk kasus yang ada di saya itu bisa dieskalasi, bisa lebih dipercepat lagi penyelesaiannya dan juga bisa lebih cepat untuk direversal ke tagihan saya gitu. Jadi agar juga jangan sampai ini juga terjadi juga ke teman-teman lain atau ke nasabah lainnya gitu. Cukup ke saya saja dan cukup kali ini saja dan jangan sampai prosesnya ini juga berlarut-larut dan bertele-tele seperti ini, seperti itu. Jadi saya harapkan sekali dari CIMB untuk memfollow Pak ini lebih cepat lagi. Tolonglah kalau misalnya sampai 6 Desember menurut saya itu sangat saya bingung harus berkata apa lagi ya, apalagi sampai 140 hari 7 bulan. Bingung saya harus berkata apa. Jadi please CIMB Niaga Syariah, saya masih berpikiran positif. Saya yakin bahwa CIMB berkenan untuk memproses keluhan saya itu lebih cepat lagi, lebih baik lagi dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang selama itu dan nanti pada ujungnya tetap itu dipikulkan ke saya bingung saya harus berkata apa. Ya demikian keluhan dari saya atau informasi dari saya. Ya mohon untuk ini dijadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari ambil positifnya, jadi buang negatifnya. Terima kasih, salam dari Susanto TV.